dari zamannya Pak Jokowi juga sudah kayak seperti itu. Dijuluki Sangkuni. Sangkuni oleh Gus Dur. Gus Dur, masyarakat juga menyatakan adu domba. Saya melihat kalau kali ini dia nggak main-main. Jadi Amin Rais ini kok kali ini saya udah nekat dia. Bukan emang dia biasa nekat? Iya tapi kan nggak pernah masuk penjara nggak pernah kan? Oh enggak. Oh kali ini berarti masuk gitu. Kepengen. Tapi apa kepentingan dia misahin Prabowo dengan Teddy? Pecah belah. Amin Rais itu ingin menghancurkan itu. Oh. Menghancurkan Pak Prabowo. Tadinya dia kepengen memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dipisahkan. Jokowi, Kan nggak mempan, ya kan? Saya prediksi saya bisa salah. Seandainya Pak Prabowo nggak mau lagi tampil, mungkin Teddy ditampilkan jadi wapresnya bersama Gibran. Menurut abang, Teddy harusnya melapor atau diam aja? Nah, makin didiemin makin jadi. Kalau dilaporin? Dilaporin menjadi-jadi. Oke pemirsa, kita kembali ke meja ini, on the table. Dan senang sekali di depan saya ini politisi senior. Sip. Bukan cuma politisi, kalau dunia peraktivisan, abang kita ini juga nggak kaleng-kaleng. Amin. Bang Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Siap. Atau kalau kita panggilnya Om Norman aja. Ya karena kita udah bestie kan Om ya. Siap. Om Norman ini kalau menyampaikan sesuatu gak ada ngalih-ngalih. Teman-teman bisa lihat podcast-podcast atau ketika beliau diundang atau show TV, kalau beliau merasa benar itu gak ada filter lah ngomongnya. Tapi di sini kita mainnya halus saja ya Om. Iya. Oke, terima kasih Om Norman menyempatkan waktu di sini. Saya beberapa kali di balik kamera bertemu dengan beliau ini, orangnya sangat welcome, rendah hati, mau dengar siapa aja, mau ngobrol sama siapa aja. Makanya temennya beliau ini banyak. Amin. Gitu ya Bang. Dan akhirnya Banyak teman, banyak rezeki. banyak rezeki. Dan beliau mendirikan Perjuangan Rakyat Nusantara, Pernusa. Jadi ketua umum abang Iya, di situ. masih sama Dewan Pembina. Lalu Ketua abang Dewan juga Pembina. ketua Dewan Pembina Aliansi Indonesia. Itu Iya. isinya apa Bang? Yang kedua itu Bang? Wah, ini organisasi kalau lembaga Aliansi Indonesia tuh udah 4 juta tuh masanya tuh. Oh. Kita punya kantor sendiri. Nah, kebetulan saya itu diangkat sebagai ketua Dewan Pembina. Terpisah dari Pernusa. Oh, beda Pernusa. Beda, Kalau Pernusa Pernusa ini beda memang spesial pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran sekarang ini. Kalau Aliansi Indonesia? Dia Kemana arahnya? Dia independen ke sana juga sekarang ini. Oke. Independen. Independen, tapi banyak masalah-masalah tanah yang ditanganin itu. Oh, Masalah jadi aset Aliansi negara. Indonesia ini urusan aset, tanah Iya, apa gitu ya. Aset-aset negara ya Bang. Kita udah punya kantor sendiri, itu enaknya. Oke, dan hari ini kita mau ngomong salah satu aset negara Bang. Boleh. Tapi bukan bangunan, bukan tanah. Ini toko. Toko. Iya, yang kita selama ini kan kita anggap tokoh-tokoh itu aset negara Bang, iya kan? Karena mereka ada di dalam perjalanan sejarah bangsa ini memberikan sesuatu yang membawa perubahan, ya kan? Dan tokoh yang kita mau bahas hari ini, aset bangsa yang kita mau bahas hari ini itu Pak Amin Rais. Umurnya sudah 82 tahun. Maka di podcast kita yang satu kemarin saya bilang ini Eyang Kakung ya. Eyang Kung Amin Rais karena udah senior banget dan harusnya udah aset, bukan harusnya memang aset ini kan. Cuma entah mimpi apa beliau ini tiba-tiba dia membuat video. Beliau kan punya ini YouTube channel sendiri kan. Betul. Amin Rais Official kalau tidak salah. Dia bikin video yang bikin banyak orang kaget. Terkaget-kaget karena apa yang dia bahas itu bukan lagi soal partai umat, soal demokrasi. Apakah demokrasi kita sekarang itu seperti kata Pak Saiful Mujani sudah terancam hampir mati mengarah ke otoritarian? Bukan itu lagi. Itu yang dulu dibahas Amin mungkin
menjelang berakhirnya Orde Baru ya kan. Tapi dia bicara tentang orang. Jadi kayak gibah gitu. Dia menggibahkan Teddy Seskap kita, Pak Seskap dengan Pak Prabowo. Di situ kalau saya boleh bilang dia menuding Teddy itu memiliki kelainan orientasi seksual. Kok tahu ya dia gimana ya? Nah, saya nggak tahu. Itu prediksi dia atau gimana tuh? Nah, itu apa dia pernah pacaran gitu mungkin atau gimana? Kok bisa begitu gitu? Iya. Tapi yang kita mau tanya Om Norman ini, orang sekelas Amin gibahin Teddy. Karena itu gibah kan? Yeah. Kan dia ngambil tuh misalnya sampai Mbak Titik bikin lagu apa kayak Cinta Segitiga itu kan. Itu kan lagu yang dibuat AI. Aku nonton lagu itu intinya kenapa harus Teddy gitu yang kau pilih ya kan. Dan itu memang ada gambar Mbak Titi menyanyi di situ. Tapi saya yakin itu waktu dia nyanyikan lagu lain, bukan lagu yang sekarang. Gitu. Dan lagu itu disebutkan oleh Pak Amin. Makanya saya bilang gibah ini gosip. Karena faktanya nggak seperti itu. Menurut jangan ketawa dulu Bang. Ya nggak lucu. Ini kita ngomong kakek kita ini. Iya. Kakek Amin. Eyang. Eyang. Kalau bahasa orang Jawa tuh eyang. Eyang kangkung. Eyang kangkung. Menurut Bang Norman sebagai politisi senior yang juga pasti tahu lah rekam jejaknya Eyang Kangkung Amin Rais ini. Ada apa dengan orang ini? Kalau saya melihat ya, Pak Amin Rais itu dari zamannya Pak Jokowi juga sudah kayak seperti itu. Dijuluki Sangkuni. Sangkuni oleh Gus Dur. Gus Dur, masyarakat juga menyatakan adu domba. Saya melihat kalau kali ini dia nggak main-main. Ya karena yang dia Presiden. Si Teddy yang diantem. Orang kan kaget. Dapat ilham dari mana dia nih? Saya yakin dia ini puber kedua nih, puber ketiga. Puber terakhir ini kelihatannya nih. Sebelum? Iya, sebelumnya enggak. Karena Abang bilang puber terakhir sebelum. Terakhir iya. Sebelumnya kan enggak naik tuh. Orang menyatakan seperti kali ini. Di mana-mana dibicarakan tuh tentang Seskap. Iya. Dan hubungan spesial dengan Pak Prabowo jadi orang kan berburuk sangka. Yang lucunya banyak yang suka terhadap gebrakannya Amin Rais. Masyarakat kita memang suka. Yang paling benci dengan Pak Prabowo, dengan Teddy ya pasti dikompor-komporin tuh Amin Rais tuh pasti. Ini yang saya lihat. Jadi Amin Rais ini kok kali ini saya udah nekat dia. Bukannya emang dia biasa nekat? Iya tapi kan nggak pernah masuk penjara nggak pernah kan? Enggak. Kali ini berarti masuk gitu. Kepengen. Kayaknya kepengen masuk penjara biar gitu, ngalamin ya. Dia nggak mau cabut tuh ucapannya tuh, nggak mau cabut. Iya dia nggak mau. Nggak mau. Udah nanti di pengadilan aja. Wah nekat banget. Sedangkan jalan aja sudah nggak benar gitu kan. Jalan aja sudah tergopoh-gopoh gitu loh. Napas aja masih ngap-ngapan gitu. Usia begitu. Iya. Nah ini kalau saya melihat tuh ada udang di balik batu di sini nih. Apa itu Bang? Nah Amin Rais itu ingin mencelakakan Prabowo. Dalam konteks apa ini? Ya, dalam begini, pengertian apa mencelakakan? Ini kan gimana? mau pemilu lagi. Dan sekarang udah pasang ancang-ancang. Ya kan, bagaimana Prabowo harus dipisahkan dengan Teddy. Emang apa pengaruhnya Teddy? Begini, kalau kita melihat Teddy ini kelihatan tangan kanannya Prabowo. Memang tuh anak bagus kok, cekatan. Dulu kan sebelum Prabowo kan sama Pak Jokowi. Iya. Ajudannya Pak Jokowi. Prestasinya juga bagus kalau saya lihat. Kok ada tanda-tanda gaya itu kan kelihatannya sih kan pastilah. Kadang-kadang meleng dikit agak bencong dikit apa gitu. Ini nggak ada. Dan masa tentara kan tentara itu seleksinya ketat secara fisik. Ya benar, tapi dalam perjalanan bisa terjadi, Bung. Jangan lupa, awalnya ganteng, awalnya gagah. Tiba-tiba dia bergaul sama siapa, tentara itu berubah itunya. Perilaku, itu bisa terjadi. Tapi tidak dengan Teddy dong. Oh tidak, saya nggak yakin. Jadi Amin Rais itu ingin menghancurkan itu. Menghancurkan Pak Prabowo. Tadinya dia kepengen memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dipisahkan. Kan nggak mempan, ya kan? Nah sekarang Pak Prabowo dengan Teddy ini kan kelihatan nggak bisa dipisahkan ini. Karena memang tangan kanan. Sepenting itu Teddy. Kayaknya sih terus terang aja ya Pak Prabowo itu merasa nyaman ya kalau saya melihat ya. Merasa nyaman kalau ditanganin oleh Teddy. Karena Teddy memahami benar apa kebutuhan-kebutuhan seorang presiden. Cekatan orangnya. Iya, masih muda. Tapi kan kalau dari segi peran ya Bang, yang terlihat aja gitu ya. Teddy itu kan kelihatan kayak walaupun seskap, tapi kelihatan masih seperti asprinya Pak Prabowo. Iya.
Ini diambilin apa-apa semua diingatin gitu. Hal-hal kecil Iya. yang secara politik kalau kita lihat nggak ada dampak, nggak ada pengaruhnya. Iya. Iya kan, cuma bawain buku, bawain catatan, Iya. apa gitu loh. Yang tampak. Tapi jangan lupa banyak orang yang iri ngeliat gitu-gituan. Lah kok masa sekelas Amin iri, kan udah tua dia. Bang. Begini, dia ini kan tukang kompor. Kan saya bilang kan dia orang kan sengkuni. Sengkuni. Tapi apa kepentingan dia misahin Prabowo dengan Teddy? Pecah belah. Kalau misalnya pecah belah taruhlah dengan Sebagai pintu masuk, sebagai alat, sebagai orang ya yang maju, orang-orang paling tidak senang kepada Pak Prabowo, nah ini naik nih bermain mereka. Ini yang terjadi gitu loh. Nah makanya ini orang kalau mau dimasuk ke pengadilan dan segala macamnya kita siap. Risih, ngeliatnya kan risih. Iya, kasihan juga ya. Kayak kasus nenek-nenek yang dulu nyuri apa gitu. Iya. Yang udah tua ya Iya. kan. Bukannya membanding-bandingkan, maksudnya dari segi usia kasihan banget kalau Satu. kita harus Polisi juga, orang tua begini kok ini. Iya. Tapi kalau didiamin makin ngelunjak, ini masalahnya makin menjadi. Pengikutnya makin banyak, ini masalahnya. Tukang kompornya makin banyak, itu masalahnya di situ sekarang. Coba. Jadi berarti kalau sampai nyerang Teddy di mata Amin Rais itu yang profesor itu, posisi seskap kita ini Teddy ini penting banget gitu. Sangat menentukan arah kebijakan Pak Prabowo gitu. Kan. Jadi begini ya, Pak Prabowo itu merasa nyaman kalau dengan Teddy. Atau itu berkaitan dengan misalnya siapa yang mau ketemu Pak Prabowo harus lewat Teddy. Kan begitu kan, arahnya kan ke sana. Sampai ada berita juga. Oh, Teddy sempat digampar. sama Jenderal Kopassus. Betul kan? Iya. Kalau saya melihat ya, saya nggak berburuk sangka juga. Teddy ini memang begitu dekat. Ini orang kader, ya kan? Ada yang mengatakan Teddy ini adalah susupan dari Pak Jokowi, kan ada Nah, juga itu, mengatakan itu. begitu. Teddy ini leader, dia bagus ini orang. Saya bukan membanggain dia, saya nggak kenal ya. Tapi cara kerjanya juga oke gitu loh. Sigap Cekatan, teliti gitu loh. Sampai katanya ulang tahun dia aja yang di mana tuh? di Prancis, digede-gedein. Pak Prabowo ini kayak seneng ngader orang. Ya betul. Termasuk Pak Jokowi kan dia bawa. Walaupun bukan dia yang kader. Saya prediksi saya bisa salah. Seandainya Pak Prabowo nggak mau lagi tampil, mungkin Teddy ditampilkan jadi wapresnya bersama Gibran. Itu bisa terjadi analisanya. Paham tuh? Sampai ke sana nggak cara berpikirnya? Bisa jadi. Iya. Makanya saya bingung kok. Kita punya banyak seskap yang maksudnya secara rekam. Kita kan taunya Bang Teddy itu dari lingkungan militer aja kan. Satu. Dulu kita punya seskap siapa? Pramono Anung ya. Iya. Yang secara pengalaman politik dan Betul. lain-lain. Tapi kok orang jarang, nggak ada yang menyerang dia. Maksudnya nggak seintensif. Ya karena serangan ke dia Teddy. ikut aturan-aturan kenegaraan saja. Kalau ini kan dianggap sudah keterlaluan, kan gitu kan oleh kelompok. Keterlaluannya dalam hal apa menurut mereka? Pendekatannya sudah terlalu, makanya curiga si siapa? Amin Si Amin Rais. Rais. Jangan-jangan ada permainan cinta ini. Lah, bukannya Pak Amin Rais juga kemana-mana dikawal sekretaris pribadinya? Betul. pengawalnya. Ini kan masalahnya laki-laki sama laki-laki, kan itu persoalannya. Jadi dicurigai oleh Amin Rais, jangan-jangan si Teddy ini adalah gay. Tapi kan itu gosip, Bang. Itulah yang saya Faktanya bilang. Kan gosip belum terbukti. Iya. Makanya kata-kata Amin Rais, buktikan saja di pengadilan nanti. Ini kan nekat nih orang. Saya takutnya belum sidang beliau malah jatuh sakit. Iya, Kasihan. kita nggak tahu lah ya umur ya. Iya, umur. Tapi yang jelas ini jadi viral. Kementerian juga ribut. Iya, Komdiki. Iya kan? Gimana? Nah, masalahnya si Teddy ini berani nggak lapor ke ini? Ke polisi. Menurut Abang, Teddy harusnya melapor atau diam aja? Nah, makin didiemin makin jadi, Kalau dilaporin, dilaporin menjadi-jadi. Nah, ini masalah ini. si malakama dong. Iya, Amin Rais ini si malakama nih. Ini saya anggap ini menarik ya. Jadi tahun-tahun menjelang Pilpres ini orang mencari celah. Bagaimana yang jatuh? Dicari-cari kesalahannya Pak Prabowo. Sampai Pak Prabowo ngomong, "Yo lu nggak suka ini, lu pulang aja ke Yaman." Kan ada gitu kan. Betul. Rame lagi gitu loh. Belum lagi ada masalah makan bergizi. MBG. Nah, ditambah lagi dengan Amin Rais. Amin Rais. Numpuk tuh jadi satu tuh mereka. Gaduh terus dong. Iya. Ruang publik. Gaduh. Itu yang terjadi, itu yang saya lihat ya. Jadi ke satu, kedua jangan-jangan pesanan luar negeri. Soros bikin kacau nih. Bisa terjadi.
Kalau pesanan kemarin Mayday udah gagal itu katanya. Bagaimana? Mayday udah gagal kemarin. Bisa jadi. Namanya duit. Tapi buat apa Amin Rais? Nah, Bisa di makanya. 82 tahun. Analisa kita ternyata dia masih oke, masih ngelawan. Tapi kita udah nggak percaya sama Amin Rais ini figur. Dari zamannya Gus Dur, ini orang sengkuni. Tapi kali ini dia kan nggak mendapat peluang itu untuk di Prabowo. Ini kan nggak dapat peluang apa-apa, dicuekin segala macam, dicuekin juga kelompok lain. Dia bikin isu kayak gini, otomatis orang-orang pada ngeliat ke dia semua. Oh. Ini. Tapi ya bener abang bilang, kalau bilang nekat sih bukan menurut Cari populer kalau saya lihat Iya, itu. kalau puber terakhir. dalam persepsi saya bukan nekat melawan Pak Prabowo, tapi dia justru nekat melawan hakikatnya sendiri gitu. Iya. Karena selama ini kan kita tahu Amin Rais kalau menyampaikan sesuatu itu argumentasinya ilmiah akademis gitu kan. Nah ini kan gibah bang, Iya. Jadi gibahin gini, orang. saya pernah tanya ke Pak Jokowi, Pak itu bagaimana sih Amin Rais? Sederhana Pak Jokowi ngomong, biarin aja kayak orangnya kayak gitu, yang populer kan kita juga. Tadinya Pak Jokowi nggak menyangka ya, dipikir hanya Pak Jokowi aja yang didondek-dondek. Ternyata sekarang gilirannya Prabowo didondek-dondek orang sekarang. Iya kan? Betul. Jadi nggak gampang. Kalau saya berharap juga kepada Pak Prabowo juga hati-hati, jangan salah ngucap, jangan salah apa. Karena dia presiden Pak Prabowo ini. Orang itu bagaimana mau menggagalkan MBG, membagalkan MBG. satu, Belum Kopdes Merah Putih nanti. itu dia Kopdes menggagalkan Kopdes Merah. lawan-lawannya, ya kan? Melalui mental, melalui apa tuh ya tadi, Teddy. Coba orang ingin memisahkan Teddy dengan Pak Prabowo dengan alasan ada sesuatu di situ. Oke. Emangnya menurut abang kalau sampai isu ini kemudian efektif memisahkan Pak Prabowo dan Teddy, apa dampaknya buat Pak Prabowo ya? Apakah dengan kalau nggak ada Teddy dia kemudian linglung? Pak Prabowo tuh senang ya mengkader anak muda. Coba lihat di lingkungan Pak Prabowo kan anak muda semua. Ya. Anak angkatnya, apanya berfoto bareng-bareng gitu. Yang mereka bilang Hambalang Boys itu. Iya. Coba Menteri Luar Negeri, Sugiono, orangnya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pak Prabowo, anak angkatnya. Semua tuh di setting anak-anak semua. Jadi kesimpulannya kalau saya melihat Pak Prabowo itu senang mengkader. Generasi muda. Iya. Nah kebetulan Teddy ini memang dia sudah terlatih ikut Pak Jokowi sebagai ajudan. Iya. Dia berdua tuh sama Sarip. Nah Sarip kan masih bertahan di Pak Sarip. Jokowi. Iya. Salam hormat Pak Nah, Sarip. ketemu kan? Ketemu ya. Nah, lalu dia diambil sama Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo jadi menteri, ini orang punya potensial. Jadi kalau saya melihat Pak Prabowo itu senang mengangkat anak-anak muda. Nah, tapi kan analisa masyarakat, analisa Amin Rais. lawan-lawannya jadi lain. Analisa si siapa? Amin Rais. Amin Rais jadi lain. Wah, jangan-jangan ada sesuatu di sini. Dia pakai ini. Ini panjang loh nih urusannya. Menurut abang itu analisa atau Apapun namanya itu sudah nekat ini orang. Mau analisa, mau apa, pokoknya gue siap diapa-apain. Oke. Balik lagi bang, kalau misalnya tadi kan kata bang tujuan Amin itu memang memisahkan Seskap Teddy Memecah dengan belah. Pak Prabowo. Ya. Itu kan terjadi kalau Amin melihat bahwa tanpa Teddy Pak Prabowo itu bisa pincang atau tidak berimbang gitu. Secara politik ya. Emang iya sebegitu besar peran Teddy? Maksudnya kalau tanpa Teddy Prabowo bisa Begini. seperti kata Amin Rais ke Pak Jokowi dulu, bebek lumpuh gitu. Kalau Pak Prabowo itu melihat si Teddy ini aspirnya langsung. Saya kalau udah senang sama orang, Iya. sebagai asisten saya nih, kemana-mana saya bawa. Ada apa-apa saya ngomong sama dia, minta diurut, minta di mana. Karena udah percaya saya. Pak Prabowo, dia merasakan ini asisten. Tapi kan tidak merugikan negara. Coba apa, kebijakan apa yang dilakukan oleh Teddy? Kan nggak ada. Apa? Kan nggak lanjang Teddy. Dia tetap pada perintahnya Pak Prabowo. Kan tadi katanya informasinya posisi Bang Teddy, Pak Teddy itu Pak Seskap kita itu memang sangat sentral. Karena Sentral dia di yang dalam lingkungan Prabowo ya. Karena dia yang konon mengatur protokoler atau jadwal siapa yang akan bertemu Pak Prabowo. Dan katanya mungkin ada orang yang sakit hati kok saya minta dari tahun lalu belum ketemu gitu loh. Jadi, Bisa jadi. Pak Seskap kita itu dianggap sebagai menghalangi aspirasi untuk masuk ke Pak Prabowo. Sebegitu sentral itu peran Teddy. Bisa terjadi. Saya kalau udah percaya sama orang, aspirasi saya, bisa supir saya. Saya berada di mana, ada acara siapa, supir saya lebih tahu. Orang bertanya kepada supir saya, nanti Pak Norman kemana? Acaranya besok kemana? Nah tapi Teddy Orang kan yang perannya Seskap di situ bang. Mestinya lebih banyak artinya ngurusin Pak Prabowo itu mencari
jabatan itu. Seskap lah istilahnya atau apa gitu ya kan. Jabatan. Nah, tapi kan yang jadi permasalahan seskapnya ini. Seskapnya ini tidak ada katanya di dalam aturan kepemerintahan. Seskap ini adalah jabatannya sudah harus jenderal kan begitu. Sementara Seperti dia aja nih masih letkol. Dan itu pun juga kenaikan pangkatannya juga loncat-loncat kan begitu. Itu yang diprediksi oleh mereka. Ini yang mereka bahas. Tapi pada hakikatnya saya melihat bahwa Pak Prabowo itu merasa tertolong dengan kehadirannya Teddy. Dan Teddy juga tidak terlalu jauh kok wewenangnya. Enggak terlalu jauh kok, saya biasa-biasa saja. Sesuai dengan SAP-nya. Melayani. Kalau mau turun Pak Prabowo kan dipegang. Ya. Coba. Kayak bapak anak gitu ya. Iya itu yang saya lihat. Kenapa dipermasalahkan? Kenapa Amin Rais menerjemahkan itu sebagai hubungan spesial quote to quote? Namanya Sengkuni. Dia dapat bisikan dari orang lain. Iya kan, cari populer. Dan populer. Iya kan, akhirnya menteri apa itu akhirnya protes itu? Komdigi. Nah. Tapi dia protes juga Komdigi. Itu bukan kewenangan Komdigi. Harusnya Teddy itu yang mempersoalkan. Iya, arti secara hukum Teddy melapor. Ya kan, tapi kita lihat aja dulu perkembangannya. Tapi memang Amin Rais sengaja gitu memancing. Udah silakan lapor gitu. Karena dia kan nggak mau minta maaf, nggak mau narik pernyataan. Kepengen begitu, pengen rame, kepengen top. Itu yang dia inginkan. Iya. Tapi selain pingin top, dia kan udah top banget hanya karena udah tua. Ya top kan. jelek lah. Topnya bukan top ini, top jelek. Top jelek. Ya paling nggak dia udah punya nama lah ya. Udah ya dari dulu udah punya nama, cuma jelek gitu. Selain itu, untuk apa dia memancing Seskap Teddy ke ranah hukum? Apa tujuan dia? Karena kan ini tantangan ini. Gini kan selama ini kan kita ini terkecoh dengan ijazahnya Pak Jokowi. Rame, seluruh media muat itu semua. Mereka kan bersaing tuh kelompok-kelompok di luar kepemerintahan itu. Gak mau cari momen yang lain deh. Oh. Ini analisa saya ya. Ini kan pemain semua. Bersaing untuk merebut media panggung. Selama ini Roy Suryo CS tiap hari panggung ijazah Pak Jokowi. Akhirnya kan saya melihat apapun isu yang naik tetap kalah. Kali ini dia bikin gebrakan. Jahil juga Bang yang kangkung kita. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Karena kalau Roy kan walaupun misalnya kita tahu, wah saya pakai istilah Bang Deolipa itu penelitian abal-abal, itu kita tahu. Tapi mereka membuat itu seolah-olah benar-benar ilmiah Bang. Ada penelitian, kayak si Roy kan ilmiah udah tahu. Iya, tapi kalau Amin, dia ambil segmen ibu-ibu rumah tangga kalau dibilang. Karena itu kan gosip. Misalnya soal lagu Cinta Segitiga yang konon katanya menurut itu dinyanyikan oleh Bu Titi segala macam ya kan. Itu kan segmen gibah Bang. Betul. Tapi sekarang ini Amin sudah lagi naik daun. Banyak yang menunggangin dia sekarang ini. Menunggangin dia terutama benci dengan pemerintahan sekarang ini. Misalnya Bang. Iya udah kelihatan sudah. Jadi Bang Pak Amin Rais yang menghembuskan isu, lalu orang rame-rame, wah ini seksi nih. Sikat aja terus, makin GR si Amin kan. Kapan lagi nih gua kan. Tapi dapat apa dia dari situ? Mencari panggung di usia 82 tahun Bang. Iya. Masuk akal. Kepuasan batin untuk bekal dia di akhirat. Bahwa dia beramal untuk bangsa dan negara. Apa kepuasan batin kalau dihujat banyak orang? Dihujat banyak bahwa orang. Dia bisa menghujat orang. Kepuasan batin. Apalagi usianya kan sudah 82. Udah sepuh. Yang kangkung kalau orang Jawa bilang itu. Mbah kangkung. Jadi kepuasan batin itu. Tapi secara politik apa sasaran? Banyak. Nanti banyak. Rentetannya banyak gitu. Sekarang kan Amin Rais dikomporin. Nggak mau dicabut. Ucapan dia segala macam. Malah dia nantangin kan Amin Rais. Ayo sidang juga gua mau nih. Saya datangin dokter spesialis. Ya kan. Sampai udah datangin aja nanti dokter segala macam itu. Ini kan diracik, direkayasa. Apa bedanya ijazahnya Pak Jokowi sama Roy Suryo kan diracik-racik. Akan begitu nantinya. Oke, secara politik pasti akan banyak pengikutnya. Banyak. Tapi secara substansial Bang, dengan sejarah Pak Amin Rais, Mbah Kangkung kita itu yang disebut Sengkuni oleh Gus Dur, disebut penipu juga oleh Gus Dur. Bukan Gus Dur aja.
Sampai ke sini zamannya SBY, zamannya Pak Jokowi kan begitu juga. Nah, pernyataan dia itu masih berdampak besar gak? Nggak ada kalau dampak ya. Dampak bahwa pengikutnya pengikutnya Amin Rais itu tidak seperti dulu. Dulu reformis. Sekarang ini dia cari sensasi untuk bekal dia di akhirat itu kelihatannya tuh. Iya kan? Cari sensasi aja dia. Tapi saya masih Nekat. nggak kepikiran bang seorang Amin Ya, kita yang logika nggak kepikir, saya aja nggak pikir lu. Bukan maksudnya. 82 tahun kok masih Iya, bisa. 82 tahun dengan rekam jejak yang sangat ya brilian kata orang gitu. Kepikiran untuk bicara. Dia itu tali malunya udah nggak ada lagi satu. Nah gimana mau ngelawannya? Tali malu, syarat malu. Udah nggak ada lagi di dia. Pokoknya dia geber aja terus. Nah yang kelimpung kan ini, yang waras-waras ini. Waduh, ngadapin orang ini gimana ya? Lapor ke polisi. Ya. Maunya dia begitu. Maunya begitu. Kepengen disorot kamera terus, kepengen disorot media. Kayak gitu. Coba. Jadi repot juga kita hadapi. ini Kalau obrolan fenomena. di lingkungan Bang Norman tentang pernyataan Amin ini seperti apa? Iya ini orang gila. Orang udah nyebutnya kan Sengkuni. Iya kan? Kalau umurnya kan udah di ujung tanduk lah istilahnya. Allah masih beri kesehatan. Mungkin itu tabungan dia yang terakhir. Ini terakhir ini viral ini. Coba dia hantam tuh istana. Teddy dibilang gaya. Kita juga terkaget-kaget dibuatnya. Aduh, amin. Karena saya pikir bahasa seperti itu datang dari ibu-ibu yang ngurus ngumpul. partai aja bubar melulu dia. Iya. Partainya nggak pernah ada yang bagus. Tapi PAN bagus. Dulu pendirinya PAN ribut sama ini. Dia malah Sama yang Zulkifli dikeluarkan. Hasan. Malah Itu- dia yang dikeluarkan dari Iya. kayak tuan rumah diusir sama Dia pendatang. diusir kan gitu. Sama yang ngontrak. Gitu. Iya. Memang fenomena nih yang satu ini. Iya kan? Lalu dia janji kalau Jokowi menang, dia mau jalan kaki dari Jogja ke Dari Monas, ya Jogja ke Monas apa Monas ke Jogja? kan saya nggak terlaksana. Sampai sekarang Nggak bisa dipercaya nih orang ini. Nah tapi dalam kondisi sekarang itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pemerintah sekarang ini, yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Untuk membuat kegaduhan. Iya, kegaduhan politik. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalau saya ya udah diemin aja. Diemin makin jadi. Kalau saya sih kalau ada yang percaya meyakini apa yang dikatakan Pak Amin ini keterlaluan sih. Kalau emak-emak percaya ya masuk akal. Maksudnya ini wilayah-wilayah gosip menurut saya Bang. Betul. Persepsi gosip yang ya gibah lah orang bilang. Betul. Jadi gini, kehebatannya kali ini ya, dia ini, Amin Rais ini, dia gosipnya nggak tanggung-tanggung, yang digosipin presiden lagi coba. Dan seskap. Jadi kalau gosipin di bawah itu mungkin Iya. nggak bunyi. Saya seskap tadi sama si siapa, sama Raffi atau siapa gitu. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Kalah Ini tuh presiden. Presiden. Yang kebetulan emang hampir tiap hari beliau berdua ini selalu barengan. Di bumbu-bumbuin tuh, Iya. lihat tuh berdua nih lagi ngapain mereka ini. Iya. Iya kan? Dipelintir-pelintir itu. Ya, itu memang kerjaan gosip Bang. Nah makanya. Jadi semua hal tuh yang dikait-kaitin padahal gak ada hubungannya. Iya nggak ada hubungannya. Nah, Dan sayangnya seorang profesor saya juga di kayak- usia senjanya justru seharusnya kan istighfar. termakan gosip. Ya kan beramal. Iya kan. Tahu diri lah gitu. Iya. Apa dia saya nggak tahu kok tiba-tiba dia punya kecetus ini tuh mungkin dapat ilham dari mana juga nggak tahu itu. Itu dia. Coba. Mungkin dengar ini kali omongan ibu-ibu yang lagi belanja sayur dekat rumah itu Bisa kan jadi. suka ngerumpi-ngerumpi. Karena terus terang aja buat saya ini obrolan ibu-ibu rumah tangga sih. Yang lihat tetangganya jalannya agak miring dikit, ih itu kayaknya begini deh gitu sih. Jadi luar biasa ya. Saya juga agak terbelalak. Kalau kita bicara Teddy memang karirnya hebat. Iya. Siapa yang enggak? Nggak iya. Orang Pak ada yang- Prabowo tadi itu- saya baca ini mental kepiting. Iya. Crab mentality. Jadi orang itu selalu tidak suka kalau di kepiting itu Bang kalau sekumpulan kepiting di ember itu kan ada yang naik tuh ditarik sama ini. Jadi kadang-kadang orang-orang masyarakat itu tidak suka kalau lihat orang maju. Memang iya. Nggak suka kalau maju itu nggak suka. Betul. Nah Amin Rais itu
Kan saya katakan, rasa malunya itu udah putus. Syaratnya udah putus, syarat Tapi malu. dulu waktu kan saya ngobrol dengan beberapa teman aktivis 98, mereka tidak pernah mengakui Amin Rais sebagai bapak reformasi. Iya. Karena dia muncul di ujung. Tapi dulu orang tidak tarik-tarik dia Iya. ketika dia mau naik gitu Ya kan. pada akhirnya dia sempat menjadi ketua MPR itu Iya, saja. maksudnya waktu itu orang support dia naik. Iya. Kenapa ketika orang lain naik, orang-orang potensial, orang muda potensial seperti Teddy naik, kenapa ditarik-tarik gitu loh. Kan dulu dia juga orang bilang, beberapa aktivis 98 tuh bilang dia itu bukan bapak reformasi, dompleng. Iya. Tapi kan dia moncer terus. Iya. Nggak ada yang menjegal dia, malah dia bahkan menjegal. Dompleng dan berani. Nah itu. Itu. Dilihat anak-anak mudanya kan lugu-lugu nih tuh dulu Iya. kan. Ya dia dompleng, apalagi dia dulu udah jadi dosen. Tapi setelah itu kan semua orang mensupport dia bang, maju. Kenapa misalnya orang-orang seperti Teddy, ada Pak Sugiono, orang-orang muda yang menurut Pak Prabowo ini potensial naik, kenapa harus Coba Anda lihat ditarik? deh, kalau di Pak Prabowo kan anak muda semua. Iya, Tiba-tiba yang dipermasalahkan si Teddy. karena emang posisi dia cukup Nah, sentral. akhirnya kan merembet. Kenapa? Pantas itu Teddy itu kan dari ajudannya Pak Jokowi. Kan begitu. Wah jangan-jangan. Ini kan jadi ngawur semua ngomongnya. Persepsinya jadi liar. Liar. Bola liar ini. Cuma anda amati 1-2 hari ini. Bola liar semua itu nanti. Oke, jadi apa closing statement abang tentang kejahilan Nah. Mbah Kangkung kita di usia 82 tahun ini? Yang Saya Kangkung anggap ini- kejahilan lain. Iya. Ini saya lihat ini puber terakhir ya. Iya. Puber terakhir. Puber itu kan kadang-kadang kan ada puber masih. Pertama, kedua, tiga. Kedua ya itu yang kedua yang 45 sering nyising. ya. Dikit-dikit nyising gitu Jadi kan. kameramen saya tuh figur kedua semua datang mengkilap. Saya Iya. juga kayak bang ya. Iya, tapi kan saya ada di depan abang, Iya. nggak boleh abut-abutan. Nah, yang ketiga ini kalau Amin Rais ini pubernya ucapan mulutnya. Dia mungkin begitu itu bekal dia di akhirat. Kenapa dia udah siap segala-galanya? Siap di penjara, siap diobok-obok. Kenapa? Makin orang mengobok-obok Amin Rais makin top dia. Nah lucunya pemerintah bingung mau mulai dari mana ini. Komdiji maju dihajar juga. Iya, kalau hajar juga. Amin Rais. Itu Kalau bukan- Amin Rais, pengikut-pengikut Amin Rais nongol lagi, pengikut-pengikut baru. Saya yakin Sebenarnya mereka dihajar. bukan pengikut, cuma karena Ngepan Amin Rais. kan musuh dari musuhku adalah Iya. saudaraku kan. Betul, itu yang terjadi Iya. sekarang ini. Pak, dia kan memusuhi Teddy. Banyak kan selama ini yang mau membenci Teddy, Benci, iya. tapi tidak suka sama Amin Rais juga. Tapi karena Amin Rais ngomong tentang Teddy, akhirnya wah ini sekutu kita ini. Padahal tadinya musuh. Siapa yang senang saya tanya yang apa? Amin Rais ngomong gitu. Tentara-tentara yang punya ambisius kekuasaan. Oh, yang harus dilangkahi Teddy. gitu ya. Iya, itu. Wah ini benar-benar gila nanti efek Makanya dominonya. saya bilang, ini kan akan ke sana. Yang jenderal gila, gue jenderal kok. Mau ketemu Pak Prabowo harus lapor Teddy. Iya. Ya posisi dia seskap mau apa? Ini rame. Hidup bernegara juga gitu. dimanfaatin. Jadi sekarang ini saya katakan Amin Rais ini ditunggangi dan dia senang ditunggangin itu. Padahal dulu dia tunggangi mahasiswa, sekarang dia ditunggangi. Oke bang, apa closing statement abang soal kita anggap kejahilan Amin Rais di usia 82 tahun? Saya rasa pemerintah itu harus cari celah ya untuk mendinginkan suasana begini. Kalau enggak ini menjadi bola liar. Ya kan, yang tadinya orang nggak suka Amin Rais jadi suka. Kenapa? Karena mewakili. Punya sasaran target yang sama. Itu yang saya lihat. Tapi kalaupun menyukai dia di umur 82 tahun, Enggak ada masalah. Yang penting Amin Rais ngomong begitu. Enggak ada yang berani kan orang kan. Hanya Amin Rais saja yang bisa berani. bahkan sebutan yang samar-samar ada di sosmed itu jadi keluarin sama dia. Iya. Makanya selama ini dipanggil buntet tuh, gue bilang ini benar-benar kejahilan. Kita misalnya pecinta Pak Jokowi, pecintanya Prabowo kan gedek Bener jadinya kan juga, gitu. iya. Kalau saya lihat sih ini kejahilan di usia senja. Puber. Iya. Oke, terima kasih Terima kasih. Bang Norman. Ini obrolan kita tentang Pak Amin Rais, Mbah Kangkung kita ini, Mbah Kung kita ini, kita cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan juga masyarakat kita juga harus paham bahwa anggap aja ini emang kejahilan orang-orang tua.
Kan ada Kejailan kenakalan remaja, ada kejailan orang tua. Kenakalan. Kan ada kenakalan remaja Bang, Iya. ya kan? Kenakalan remaja ini kita anggap aja kejailan orang tua. Iya. Karena kalau dilihat Yakin lagi, dia ngomong yakin lagi. ya, Waduh. namanya juga kejailan orang Iya. tua. Kalau kenakalan remaja kan serang-serang tapi ragu. Kalau kejailan orang tua yakin Bang, ya kan? Walaupun materinya materi gosip, ya kan? Ya kita anggap aja ini kejailan orang tua. Tonton aja yang bagus, tonton Iya, aja. Tonton aja, jangan sampai terlalu terbawa suasana atau pengaruh. Paling gerah itu adalah menteri-menterinya sekarang. Iya. Bingung mau bagi dari mana kita ini kan gitu. Ya, kalau bingung nggak usah bergerak, diam aja udah. Karena Amin Rais ini dengan gosip ini kan seperti ngelempar kita ke lumpur Benar. lumpur hidup. Kayak Iya, gitu kalau ya. bergerak tenggelam lu. Iya. Ya udah diem aja. Ntar juga lumpurnya kering sendiri gitu. Kalau bisa kering, kalau nggak makin jadi. Kalau Karena kompornya terlalu banyak yang ngomporin. kalau kita bereaksi memang makin jadi Bang. Makanya ya anggap aja ini intermezzo lah. Iya. Intermezzo yang kebetulan disampaikan oleh seorang tokoh seperti Amin Rais. Tapi kalau saya tetap menganggap ini ya kejailan orang tua. Kan ada kenakalan remaja tadi, ini ya kejailan orang tua gitu. Mudah-mudahan kita juga tidak mudah terprovokasi gitu. Harus lihat faktanya, lihat kenyataannya, ada tentang lagu, ada tentang ini segala macam. Cek aja di sosial media itu atau di Google itu banyak sekali fakta tentang siapapun yang sedang jadi bahan pembicaraan. Nah dari situ nanti ketika kita temukan faktanya baru kita tahu oh tujuan orang ini seperti apa. Kurang lebih begitu ya Bang. Oke. Begitulah pemirsa obrolan kita dengan Bang Norman yang selalu berapi-api ini. Jangan sampai abang juga nanti ada kejailan orang tua kayak Bang. Nah kayak ini, Mbak Kangkung. saya belum masuk ke puber gitu. Oh belum ya? Masih lurus-lurus. Iya. Bisa-bisa satu saat melenceng. Bisa jadi. Iya. Dari lurus melenceng, bisa jadi. Oh iya jangan sampai lah Bang. Jangan sampai. Iya biar kita kan orang bilang gajah mati meninggalkan gading. Betul. Manusia mati meninggalkan. Amin Rais itu mau itu manusia ini meninggalkan nama. Iya. Ya Kalau kan? kita Sengkuni, ya kan? kalau kita meninggalkan anak istri kan kita- sama utang. Iya. Oke pemirsa, terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan